Salam sadis, salam hari Rabu. Ya, hari ini ketemu lagi ya di hari Rabu, dimana kita tunggu ini market gimana arahnya malam ini, ya kan? Jadi ini saya buat video sekarang market cap di 911 billion, volume kecil ya 57 billion. BTC dominance 42,5, BTC di harga 20.200 something, hampir 20.300 lah ya. Merah minus 2,1%, Ethereum $1.150 minus 2,9, hampir 3% gitu ya. BNB $223,60 minus 4,5%. BNB lebih agak turun ya, 4%-an ya. Inilah market orang standby pada merah kemarin rada merah, tapi nggak terlalu inilah ya, range-nya di situ lah ya. Kalau kita bilang kategorinya ya tetap masih sideways gitu ya. Jadi juga malam inilah yang orang tunggu. Kalau stock market, saya lihat market Asia juga rada merah semua ya kan. Kalau kita lihat dari kemarin sebenarnya kripto merahnya nggak terlalu ini loh. Nggak terlalu ini, justru stock market lebih agak dalam koreksinya gitu ya, agak merah gitu ya. Jadi hari ini schedule-nya kita lihat, inilah yang banyak orang tunggu-tunggu ya, ke arah mana dia ini ya kan. Awalnya dia ini nanti market Eropa buka itu udah mulai ada mereka ini, Eropa termasuk Jerman juga umumkan CPI-nya ya, inflasinya berapa persen, Spain ya, Eropa juga ini. Saya rasa hari ini dibuka juga merah nanti itu marketnya gitu Eropa. Terus mulai dari jam 8-an, awal jam 8 ada orang FOMC speak ya, terus 8.30 mulai itu. Jadi ada dua data penting juga hari ini yang akan dirilis, yang diumumkan, yaitu CPI ya, CPE itu price index ya, terus GDP ya kan. Nah ini yang mereka lihat, sebab ini satu garis besar doang gitu. Setelah pengumuman ini misal kuartal hari itu kan minus 1,5% itu ya kan. Andai kata di kuartal kedua ini juga minus ya, Amrik dinyatakan masuk resesi gitu ya kan. Nah berapa persen ini minusnya juga kita belum tahu. Dia punya nanti data GDP berapa diumumkan, kita nggak tahu. Kita lihat nanti setelah keluar itu nanti jam 9.30 ya, atau jam 10, terus nggak lama lah, 9.30 kalau nggak salah habis itu. Terus nanti si Jerome Powell ada speed. Nah itu yang penting, poinnya apa yang dia ini, mungkin itu yang nanti sangat efek ke market itu ya. Apa yang akan dia ini lakukan, actionnya ke depannya apa, mungkin itu nanti itu yang sangat buat satu keputusan pelaku pasar kayaknya ya. Juga terus nanti juga ada si Christine Lagarde juga ada speak. Terus kalau nggak salah jam 11 gitu sekali lagi juga orang FOMC si Bulat itu juga agak hawkish, dia juga akan ada speech gitu. Jadi komplit hari ini. Hari ini memang penting pengeluaran data-data, bukan hanya Amerika, termasuk untuk pasar Asia, Jepang juga gitu. Dia rilis, dia punya data indeks ini customer consumption ya kan. USA juga ada juga dia nanti data consumption juga ya, daya konsumsi masyarakat itu ya. Itu juga hari ini untuk kuartal
kedua juga harus dia umumkan juga gitu. Jadi banyak itu. Jadi udah keluar itu hasil, gua rasa nanti si Jerome udah lihat hasilnya baru dia speak. Maka penting sekali malam ini apa yang mau disampaikan sama si Jerome Powell itu. Setelah data-data itu keluar, lihat next stepnya, action apa yang akan dia ambil gitu ya. Tindakan apa ke depannya. Itu yang ditunggu pelaku pasar. Para pelaku pasar itu nunggu itu gitu. Malam ini ya kan, mau arahnya mau dibawa kemana nanti gitu ya. Nah itu yang semua pada nunggu malam ini. Jadi nggak usah buru-buru lah ya. Tapi saya entah kenapa ya, saya ini bukan analisa, perasaan hati kayaknya mungkin hari ini dia nggak akan hawkish si Jerome Powell. Perasaan saya dia sedikit akan soft malam ini gitu ya. Bisa aja market agak nggak akan merah gimana, bisa aja, atau naik hijau sedikit ya, nggak tahu lah, kita lihat ya. Dan juga banyak sekali yang short ini, ini hati-hati juga. Ini bisa aja tiba-tiba dia misalnya Jerome-nya nggak hawkish, dia justru lebih soft ngomongnya, bisa aja market langsung rebound gitu ya. Yang nggak tahu, kita lihat lah, kita nggak mau nebak-nebak kira-kira ya kan, cuma ini feeling agak ini, tapi kita face kenyataan. Jadi sebaiknya market begitu kita tunggu, nggak ada kata telat gitu ya. Misalnya gini, ada yang nunggu mau nonton, saya nggak tahu malam ini saya nonton atau enggak, kalau ngantuk saya tidur gitu ya. Jadi andai kata Anda yang nunggu market, andai kata Anda lihat positif, habis dia speed, itu kelihatan. Kamu buka stock market, cek S&P 500, Dow Jones gitu ya, Nasdaq, ya kan, Russell, itu kalau mulai menghijau, nah kalian mau yang misalnya yang udah habis nonton lihat market berubah ke hijau, ya kalian bisa mau serok, bisa serok gitu ya. Andai kata, ini andai kata ya, tapi kalian tentukan, bukan suruh kalian ini ya, bukan, ini cuma satu ini. Andai kata Anda yang mau masuk, mau ini ya, terserah Anda gitu. Saya cuma kasih satu gambaran aja gitu ya. Jadi lihat, tapi andai kata hawkish merah, ya nunggu mau dibanting kemana baru ambil bawa gitu. Jadi nggak usah buru-buru lah, nggak usah ini. Market begitu tuh jelasnya selalu saya ingatkan, lihat momennya gitu ya. Tunggu momennya. Andai kata dia hijau, ya Anda lihat dia mulai hijau, Anda mau masuk, karena besok tanggal 30 juga lumayan ada events gitu ya kan. Ya serok koin yang ada events gitu ya. Tapi andai kata dia merah, bantingan, tunggu dia banting sampai ke bawah berapa gitu. Andai kata malam ini hawkish, berat, bisa buangan besar, ya tunggu aja dia buang ke berapa, baru nanti serok lagi di bawah gitu ya kan. Jadi nggak usah buru, tunggu momennya gitu ya. Jadi itu terus banyak kok, padahal kemarin saya udah ingat, saya ada bahas sedikit Tether, kan ada hedge fund yang short, saya bilang ya kan, memang pada short gitu ya kan. Terus ya mungkin kalian lihat channel sisi ini ada bahas Kevin sama kenal kripto, sosnya udah cukup itu. Kalian masih nanya, kalian tonton di situ, itu penjelasannya udah bagus sekali gitu ya. Jadi nggak usah ini, saya kemarin cuma sedikit saya ngomong Tether, karena saya lihat masih aman gitu, bisa dihandle gitu ya. Jadi masih cukup aman lah untuk orang Tether USDT untuk handle ini ya, walaupun diserang-serang Fed, karena mereka terus mengcounter juga. Mereka juga udah open, dulunya mereka rada menghindar, nggak mau terbuka. Beberapa hari lalu itu kan mereka udah terbuka. Bagi siapa yang mau audit ini, silakan, mereka udah buka. Aset mereka ada berapa, bond mereka ada, underlying mereka itu mereka buka. Sekarang mereka bilang transparan gitu. Jadi itu mereka untuk mengiris. Dan saya lihat gini ya, skenario-nya ini kayaknya cuma dicantum nama hedge fund. Gua rasa justru orang pemerintahan yang nyerang ini. Kalau bukan pemerintahan ya, atau orang pemerintahan kerjasama sama USDC. USDC ini sangat mau rebut market dia gitu ya. Jadi juga
istilah kalau ini sukses mereka eh, mau tekan tether ya, mau hancurkan peg-nya gitu, itu pasti market goyang lagi gitu. Jadi andai kata mereka yang jahat ini karena mereka punya dana ya kan, mereka udah pasang short ya kan, udah pasang short di USDT ya kan, mereka mau hajar dia, terus juga mereka pasang short di market Bitcoin ya kan, supaya ini, karena kemarin itu kalau kita lihat market ini sampai di 17.600 itu udah strong di situ, yang holder yang kuat itu udah nggak mau lepas barang gitu. Jadi mungkin mereka masih mau shake market ini, mau takut-takutin mereka yang masih kuat hold, kemungkinan gitu. Jadi andai kata sempet Tether bisa jebol ya, ini market kripto hancur terus terang. Dan saya yakin para pelaku ini nggak bakal mau biarkan Tether ambruk juga gitu. Misalnya exchange besar lah kayak Binance gitu ya, FTX, saya yakin mereka juga nggak, kalau Tether sempat di peg-nya ini pasti mereka bantu juga gitu, disokong. Karena kalau Tether ini sempat mereka hajar, itu market ini bisa BTC bisa jatuh entah sampai harga berapa nggak tahu kita itu ya, karena dia boleh dikatakan Tether ini masih urutan pertama uh, pairing untuk trading semua ya, dan trading besar, pelaku pasar apapun itu semua masih market terbesar itu USDT ya kan. Dulu saya tahun lalu kan saya udah pernah bilang yang bisa goyang market itu selain BTC yaitu Tether gitu ya. BNB exchange besar juga bisa goyang market sebenarnya. Mereka-mereka ini yang sudah besar sekali ya, Ethereum, BNB yang udah gede, itu kalau ada masalah itu market pasti kegoyang gitu ya. Sedangkan kita lihat Terra Luna gitu aja yang 40 billion yang dia bukan ini ya, peg-nya hancur aja, itu kayak snowball efek kemana-mana gitu ya. Udah berapa kena efeknya gitu. Jadi dan juga saya masih yakin, saya percaya karena Tether ini juga mereka mafia. Jadi otak mafia lawan mafia lah, siapa lebih inilah ya. Jadi gua masih yakin Tether bisa handle ini gitu, nggak gampang. Mereka juga udah ada berapa tahun dia digoyang-goyang terus. Mereka juga cukup lihai, cukup licik untuk handle kondisi ini gitu ya. Jadi ada yang tanya, kok gimana? Buat saya masih aman gitu. Selama bukan pemerintah yang ini ya. Maksudnya entah SEC langsung ada apa gitu dilakukan kayak ya, kalau masih serangan-serangan gelap gitu, serangan bayangan gitu, mereka masih bisa handle, dan mereka juga pinter olah market juga gitu ya. Jadi begitu untuk ini saya jawab yang kalian tanya soal Tether. Selengkapnya kalian mau ini, kalian lihat di Kevin saya, mereka bahas sangat detail kenal kripto ya, di situ kalian ini ya. Jadi simple aja saya rangkum ini. Terus ada kok Lunsi kok tiba-tiba terbang, ya itu biasalah, yang gitu-gitu selalu ada koin yang tiba-tiba, atau memang dia lagi main kan, mungkin kena gertak sama Anonymous kemarin, dia kasih seneng pasar dulu dikit ya kan, nggak tahu lah, nggak ada event, nggak ada angin, nggak ada hujan ya, kadang nggak begitulah koin kalau udah jadi micin. Ini kan sekarang Lunsi Terra Classic udah jadi micin gitu ya kan, jadi gampang sekali kalau mau di pump dump gitu ya. Nah, gitu aja sih, nggak ada ininya, nggak ada berita angin apa. Mungkin itu habis kena di mob sama Anonymous, udahlah dia ada kasih hijau dulu, market dia kasih seneng ini dulu gitu, mungkin itu dia ya kan. Soalnya lain event nggak ada, market justru pada merah, orang pada ini wait and see kan, pelaku pasar sebenarnya ya kan. Semua justru bukan kripto aja, semua market, stock market lah ya kan, precious metal lah, komoditi lah, semua memang nunggu malam ini karena banyak yang dikeluarkan data-data gitu ya. Consumer price index lah ya kan, daya belanja konsumer, terus juga GDP ya kan.
Terus belum lagi nanti apa kakek Powell mau sampaikan. Dan juga untuk market Eropa juga hari ini juga untuk Jerman juga keluar data ininya. Jadi itu semua ada ngaruh ke market. Satu lagi ada yang nanya, kok ini saya dengar berita Amerika ada kasih stimulus cek apa pengaruh pasar? Enggak lagi. Karena beda tahun kemarin, ya kan? Waktu tahun-tahun kemarin dikasih stimulus, banyak duitnya masuk ke kripto karena waktu itu masih oke, yang masih pegang simpanan juga masih bullish, masih semangat. Wah, gua cuan, udah dapat stimulus, dia masukkan lagi ke kripto, ya kan? Nah, sekarang, dan juga nggak semua, tahun kemarin hampir rata semua ini cuma beberapa state. Ada California, Maine, ya kan? Colorado, mana Pennsylvania gitu ya, dan itu beda-beda, nggak kayak dulu New Mexico cuma $250. Kalau kayak Maine State itu ada $850. Jadi kalau sekarang mereka dapat stimulus cek bukan untuk masuk kripto, apalagi untuk makan. Sekarang barang mahal, homeless udah banyak, mereka yang miskin udah bertambah gitu. Jadi dapat stimulus pasti untuk bayar hutang, bayar makan gitu ya. Bukan untuk masukin kripto. Jadi saya rasa nggak ngaruh ke market. Tahun lalu ngaruh sekali, stimulus besar, mereka banyak yang duitnya adu nasib di kripto, dan waktu itu masih ada tabungan dikit, masih ada simpanan kan. Sekarang banyak yang simpanan udah nggak ada, terkuras. Untuk makan aja susah ya kan, maka dapat stimulus gitu. Jadi nggak ngaruh ke market gitu ya. Jadi begitu aja yang saya sampaikan. Andai kata market ini mau naik juga, nanti juga andai kata nanti kita lihatlah setelah pengumuman ini, misalnya Juli tanggal 6, andai kata Grayscale punya ETF ini dikabulkan, nah itu market akan ada rebound lumayan kayaknya. Kita lihatlah, nggak tahu lah arahnya. Kita nggak nebak-nebak ya kan, cuma lihat pergerakannya ya kan. Itu aja, ikuti arus, tunggu momentum. Oke, jadi begitu aja pembahasan hari ini ya. Udah saya jawab itu, sekalian kita nunggu malam ini ya kan, bagaimana hasil dan terus rangkumannya apa yang akan disampaikan oleh Jerome Powell. Begitu aja hari ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.